legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Hai semuanya, dan kembali lagi di channel Parsman. Dan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama Bayern Munchen pastinya di Master League One Season Wonder. Dan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita dengan memulai musim, tepatnya menjalani laga pertama di Bundesliga atau Liga Jerman. Dan laga pertama kita akan menjamu RB Leipzig di kandang kita, yaitu Allianz Arena. Laga pertama sudah cukup menantang ya, karena Leipzig salah satu tim yang patut diperhitungkan. Di real life sendiri mereka mengalahkan atau menyingkirkan Manchester United di Liga Champions. Jadi hal itu harus cukup diingat. Dengan begitu kita akan melakukan full match, akan saya tayangkan di sini. Oh ya, untuk One Season Master League, One Season Wonder, untuk pertandingan-pertandingan menghadapi tim yang bisa dibilang mudah akan saya sim saja ya, atau skip match. Dan untuk lawan-lawan yang seperti RB Leipzig, Dortmund, Mönchengladbach, kita akan mainkan manual full match seperti di episode kali ini. Dan untuk Champions League mungkin beberapa akan saya tetap tayangkan, tapi tidak full match, hanya berdasarkan potongan-potongan atau cuplikan, atau mungkin bisa dibilang highlight saja. Setelah mengatur formasi bisa kalian lihat, dia tidak terlalu jauh berbeda sih starting lineup kita, kecuali mungkin Koasi akan bermain berduet dengan Hernandez dia, karena Alaba dan juga Alaba dan Sule habis tenaga, dan Douglas Costa kita akan manfaatkan sebagai attacking midfielder untuk menggantikan peran dari Thomas Müller yang juga dia kelelahan karena 2 pertandingan berturut-turut. Dengan usia yang sudah tidak muda lagi, pastinya menjadi satu tantangan untuk Thomas Müller. Jadi kita akan istirahatkan dia. Kapten kita bisa dibilang wakil kapten maksudnya. Kan dia wakil kaptennya Neuer. Ini dia atmosfer di Allianz Arena. Walaupun saya tidak terlalu yakin Allianz Arena seperti ini. Kita bisa lihat Robert Lewandowski menjadi kapten kita pada hari ini, karena Manuel Neuer kita istirahatkan juga. Kita gantikan dengan Nubel, kiper kedua kita, yang punya rating hanya 70-an, tapi cukup bagus. Dan untuk Leipzig kita akan lihat siapa-siapa saja yang masih bertahan pemain mereka. Szoboszlai belum ada ya, karena ini belum update smoke patch-nya di transfer window Januari. Jadi apakah masih ada pemain mereka itu? Ada Sabitzer, ada siapa lagi? Sorloth, Alexander Sorloth juga ada. Jadi mungkin kita akan lihat di line up, karena kita tidak bisa berharap melihat atau menebak siapa di balik generic face mereka, muka-muka generik mereka. Ini dia starting 11 Bayern Munchen. Seperti biasa formasi kita 4-2-1-3, yang berubah mungkin hanya Koasi dan Hernandez berduet di center back, sementara Nubel menggantikan peran Neuer, dan juga di attacking midfielder Douglas Costa menggantikan peran Thomas Müller. RB Leipzig Gulaski masih ada, Klosterman, ada Haidara, Kampel, Wilfried Zaha mereka beli, Dani Olmo, dan di depan itu sepertinya ada Sabitzer. Pemain yang berbahaya juga itu Sabitzer. Uniknya Wilfried Zaha mereka memainkan di wingback, menarik sekali. Akan lihat seperti apa Wilfried Zaha. Dan inilah dia, pertandingan telah dimulai di Allianz Arena. Matchday pertama Bundesliga. Selamat menyaksikan. Kingsley Coman, bola di Munchen dulu, tuan rumah pastinya.
Komen. Ada Halstenberg. Lihatlah Wilfried Zaha, aneh sekali dia bermain di Leipzig. Jujur aneh sih, karena tempat dia itu harusnya di Liga Inggris. Kan dulu juga dia sebelum di Palace dia di MU kan. Wilfried Zaha kali ini ke Halstenberg, oh iya, ada juga pemain Korea ya. Apa itu striker mereka bersama dengan Sabitzer? Namanya? Gue juga lupa. Hwa Chan mungkin. Haidar kasih ke Zaha. Halstenberg. Hwa Chan, Sabitzer, sorry. Offside. Oh, pelanggaran. Oh ya, pelanggaran ya. Sabitzer membody charge dari Kouassi. Nubel kali ini. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana perbedaan kualitas dari Nubel maupun Neuer. Apakah Nubel akan kebobolan? Entahlah. Saatnya kali ini masih bisa didapatkan oleh pemain mereka, namun masih ada Alphonso Davies. Umpan yang buruk dari Alphonso Davies. Lihatlah kecepatan Alphonso Davies untuk kembali ke posnya semula. Itu sangat membantu pastinya, walaupun mungkin akan menguras stamina. Dapat Davies namun masih gagal. Crossing, ada Tolisso, nice. Hwa Chan, hampir saja tendangan dari dalam itu kotak penalti, tapi agak jauh dari gawang. Kita lihat Hwa Chan. Lihatlah, dan kaki Kouassi itu telat untuk ngeblok ya, padahal dia sudah ancang-ancang untuk ngeblok, dan itu menghasilkan corner kick karena tadi ditepis oleh Nubel. Corner kick untuk mereka. Klosterman, masih dapat, nice. Davies kasih ke Sané namun buruk sekali itu. Sabitzer, hampir saja. Oh, bagus juga dan boleh juga ini Nubel ini ya. Kita lihat dua gempuran dari striker lawan. Dua-duanya dari striker lawan kita lihat masih bisa diantisipasi, dan dua-duanya menjadi corner kick, artinya dia mengantisipasi itu atau menepis dua peluang mereka. Corner kick lagi. Klosterman di situ. Nice, Benjamin Pavard. Bisa kita lihat walaupun mungkin dia agak kalah tinggi sedikit, tapi kekuatan jamnya mungkin yang membantu Sané saat ini. Mungkin kasih ke Lewandowski. Sangat kosong. Kita lihat Lewandowski geser sedikit. Kaki kiri. Nice. Let's go. Robert Lewandowski. Akhirnya dia membuka keran gol di musim ini. Kabar bagus juga berarti. Striker kita dengan rating yang paling tinggi. Ratingnya 92 rating overall ya, walaupun karena usianya mungkin akan seiring waktu akan lebih menurun, tapi mungkin 80-an ratingnya mungkin hanya mentok menurun sampai situ, atau mungkin masih di 90. Kita akan lihat saja. Ada Barekam. Lewandowski. Kita lihat betapa bagusnya serangan dari pemain kita. Counter attack itu bisa dibilang karena dari skema corner kick mereka. Bola di mereka kali ini. Mudah-mudahan kita bisa menambah atau mempertahankan keunggulan ini ya. 3 poin pertama ya pastinya akan berharga, apalagi lawan kita Leipzig. Gagal itu Douglas Costa. Subasic juga ya bisa dibilang kiper yang bagus, tapi sorry, Lewandowski adalah striker terbaik di dunia mungkin. Karena lihatlah title yang dia dapatkan bahkan lebih dari Ronaldo dan Messi di musim lalu. Leroy Sané kali ini. Dan di pertandingan ini saya cukup akan mencoba membuat serangan dari sisi kiri ya, karena ingin memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh sisi kiri kita. Karena ada dua pemain sekaligus yang bisa melakukan serangan. Alphonso Davies tentunya bisa dengan mudah naik turun, dan juga ada Leroy Sané yang bisa membantu pertahanan. Goretzka kasih dulu ke Nubel. Alphonso Davies. Ada siapa sana? Lewandowski. Crossing, ada Coman. Masih gagal. Coman dan juga Costa sayangnya gagal tadi duel udara.
Hehwachan, kasih ke Haidara, Sabitzer, Dani Olmo. Dani Olmo juga pemain yang bagus ya, at least di Bundesliga. Nice, blok yang bagus itu dari Benjamin Pavard, back kiri asal Prancis, pemenang Piala Dunia pastinya. Piala Dunia 2018 sudah ada di portofolionya. Dan apakah akan sudah habis kan? Nice, sudah habis babak pertama. 45 menit pertama yang membuat saat ini kedudukan kita sementara unggul dengan skor 1-0. Kita lihat banyak bug ya di stadion buatan Smoke Match ini, namun apa, I'll take it. Dan possession sementara imbang ya, 50-50. Sementara untuk shot kita 2 shot dan dua-duanya juga on target, membuktikan betapa efektifnya serangan dari Munchen. Namun ya seharusnya bagi gue harus lebih banyak daripada itu sih harusnya. Sabitzer, ada Hehwachan, masih dapat Pavard, nice, kasih ke Tolisso. Douglas Costa mungkin kasih ke Kingsley Coman, ayo lewat. Wih, nice sekali dribble dari Coman, kasih ke Lewandowski. Apa itu? Offside ya. Padahal bisa membuat gol kedua itu tipis sekali. Offside sih tapi tipis. Gol kedua padahal untuk Lewandowski bisa terjadi. Dan pergantian pemain, oh betul ya, masih ada di pihak mereka. Alexander Sorloth menggantikan Hehwachan, pemain asal Korea. Salah satu pemain asal Korea yang bermain di Bundesliga, karena pastinya ada banyak sih. Dulu juga kan Son Heung-min sebelum pindah ke Tottenham dia bermain di Bundesliga. Klubnya nggak tahu apa ya. Dan mereka juga tadi offside. Kita lihat jauh sih itu, karena sudah 1 langkah. Pavard langsung ke depan, Lewandowski dapat, nice. Lihatlah Lewandowski, padahal dia 2 pertandingan di pramusim Super Cup kita sering gagal duel udara, namun dia masih dapat di pertandingan ini. Leon Goretzka mungkin bisa shooting. Leon Goretzka hampir saja ditepis saja oleh Subasic. Kita lihat bagaimana Sané memainkan bola dan langsung Davies sih visionnya juga bagus sebagai seorang left back yang harusnya fokus di pertahanan. Vision atau membaca peluangnya sangat bagus ya. Bisa kita lihat di gol Super Cup kemarin melawan Sevilla, bagaimana dia bisa melihat Coman yang ada di tengah. Skemanya mirip juga dengan tadi, dia bisa melihat Goretzka yang kosong di tengah, walaupun masih bisa ditepis oleh Subasic. Dani Olmo, mereka pastinya ingin mencetak gol segera karena 1-0 bagi mereka bisa saja untuk membuat jadi 1-1. Sangat mungkin untuk mereka, apalagi ini Bundesliga. Douglas Costa kasih ke Goretzka mungkin kasih ke Davies, Alphonso Davies langsung crossing. Douglas Costa masih melebar di gawang dari Subasic. Headingnya atau sundulannya, mungkin kita akan ganti pemain. Tapi overall stamina mereka masih baik saja sih, kecuali Lewandowski itu dan Leroy Sané. Mungkin kita bisa ganti di menit ke-70. Langsung mengambil bola Sabitzer kali ini, duel udara. Masih dapat dia ternyata Sabitzer. Alexander Sorloth, kosong sekali itu. Sorloth berhadapan 1-1 dengan Nobel, namun masih gagal ternyata. Nice sekali, berarti kabar bagus untuk kita. Masih digagalkan oleh Dewi Fortuna. Keberuntungan tidak memihak ke Alexander Sorloth tadi. Kita lihat Sorloth tendangan kaki kiri. Padahal harusnya itu gol sih kalau memang benar-benar on target. Laimer masuk ya. Mereka juga sudah menggantikan 2 pemain mereka. Berarti kita harus segera mengganti pemain sih. Campbell, nice, dapat Tolisso, kasih ke Coman sudah ada di tengah. Aneh juga tapi lumayan. Artinya mobilitas pemain kita cukup bagus berarti. Goretzka kasih ke Alphonso Davies dulu. Davies gocek, lihatlah Alphonso Davies kemampuan tidak hanya larinya tapi kontrol bolanya yang sangat bagus juga. Membuktikan dia seorang pemain yang sangat worth it untuk dijadikan starter. Mengingat dia tidak ada saingan di posisi left back. Karena left back kita
yang satunya lagi itu siapa namanya itu, baru overall ratingnya baru 66. Jadi ya, kecuali David Alaba ya, walaupun David Alaba mungkin tidak terhitung sebagai left back, lebih ke center back, tapi secara tidak langsung backup dari Davis Alaba sih. Lewandowski sudah menit ke-77 dan skor masih bertahan 1-0 untuk keunggulan Munchen. Mau bilang United tadi soalnya teringat dari League Mode United. Ke Sabitzer sendirian di sana. Onside, namun lihatlah Davis kemampuan atau kecepatan larinya bisa mendahului Sabitzer yang sudah, maksudnya posisinya sudah duluan di situ. Xerxes kita akan beri jam terbang kembali, dan juga Serge Gnabry akan kita masukkan, dan mungkin Goretzka kita majukan ke depan untuk menjadi playmaker, dan Tolisso mungkin bisa masuk. Yap, 3 langsung pergantian pemain yang gue lakukan. Possession bisa kita lihat ya, kita masih kalah walaupun hanya kalah tipis 2%. Oh bukan Tolisso, sorry, Javi Martinez, seorang defensive midfield senior Pavard. Lihatlah betapa tenangnya Pavard untuk maju-maju ke depan. Walaupun ini bisa dibilang belum aman sekali sih, keunggulan kita ini masih bisa disamakan ataupun di comeback oleh mereka walaupun sudah menit ke 88 ya. Sabitzer langsung shooting first time itu dari Sabitzer setelah menerima umpan dari rekannya tadi. Lihat, sirkulasi bola dari mereka justru lebih teratur, passing mereka. Lihatlah tendangan keras itu yang akan berbahaya kalau misalkan agak sorong sedikit aja. Gnabry masih gagal ya. Gnabry sih posturnya tidak terlalu tinggi ya. Pavard, lihatlah, walaupun dia tahu, karena dia tahu dia akan kalah dalam duel udara, dia memilih untuk lebih ke timing dan positioning dari Pavard, dan itulah dia. Yes, kita mendapatkan 3 poin perdana di Bundesliga di matchday pertama. Berhasil menang menghadapi Leipzig pastinya menjadi sebuah bekal yang baik bagi squad kita untuk meningkatkan percaya diri mereka di pertandingan selanjutnya. Khususnya untuk Lewandowski sih, akhirnya bisa membuka keran gol dia 50-50% ya, imbang dari possession, dan lihatlah 7 shot mereka ciptakan dan hanya 3 yang on target, membuat mereka tidak terlalu efektif dalam serangan. Dan Lewandowski menjadi man of the match dengan 7 rating. Nice sekali pastinya. Mungkin kita akan melihat dan berharap akan ada lebih banyak Lewandowski lagi untuk mencetak gol. Dan ini dia hasil lain dari matchday pertama Bundesliga. Kalian bisa pause yang tadi ya. Borussia Dortmund saat ini ada di atas kita di posisi 6, hanya beda goal difference karena sama-sama menang alias mendapatkan 3 poin. Koasi meningkat ratingnya, dan Hernandez juga menjadi 86. Nice. Karena ya itulah alasan gue memainkan Hernandez, karena pastinya untuk Jerome Boateng malahan mungkin akan menurun atau decrease ratingnya. Kita mungkin akan mengsim match lain mungkin sampai kita berada di akhir episode ini. Karena setelah ini kita lawan FC Köln yang lambang apa itu, kambing ya. Tapi ada national team squad announcement yang artinya sedikit lagi akan ada break atau jeda internasional. It's great honor. Yap, Lewandowski dipanggil oleh timnas Polandia, timnas negaranya, yang benderanya hanya terbalik dengan milik Indonesia warnanya. Dan ya betul, kita akan menghadapi FC Köln yang berlambang kambing itu. Mungkin gue akan mengsim match ini walaupun ya karena tidak terlalu menarik dan hanya sedikit kalau dilihat ya pemain-pemain di, atau bahkan tidak ada sama sekali pemain-pemain di Köln yang gue kenal atau familiar. Namanya sekalipun belum pernah terdengar, karena ya basically gue adalah penggemar Liga Inggris atau Premier League, bukan Bundesliga, jadinya
kurang mengetahui tentang yang berkaitan dengan Bundesliga, dan gue lagi mengatur formasi kita atau line up juga di benchnya, karena di episode sebelumnya kan kita sudah mengatur yang versi starting 11 dan sekarang gue mengatur tentang benchnya, dan kita akan skip langsung apa yang akan terjadi, apa hasilnya. Dimana kita menang 3-0 menghadapi FC Köln. Kabar baik, kita langsung membantai ya, dan Borussia Dortmund juga membantai, dan wow, Leipzig dibantai oleh Borussia Mönchengladbach. Menarik, Schalke mengalahkan Eintracht Frankfurt. Kita naik ke posisi 6 dengan 6 poin. Hanya 6 tim yang saat ini sudah menang 2 kali berarti. 3-0 itu skor yang cukup bagus berarti. Dan gue penasaran sih siapa yang mencetak gol. Apakah Lewandowski meneruskan tren mencetak golnya, dan kita akan lihat UEFA Champions League Group Stage Drawing. Kita akan lihat drawing kita. Kita satu grup dengan Tottenham, Lazio, dan juga Red Star. Itu namanya Crvena Zvezda, itu nama aslinya, tapi nama internasionalnya Red Star. Dan kalian bisa pause untuk tahu siapa-siapa saja di grup lain. Yang menarik sih Real Madrid, Manchester City, dan Atalanta di grup grup C. Dan pastinya seperti yang kalian lihat atau yang kalian lihat di layar sekarang, Lionel Messi memenangkan penghargaan pemain terbaik UEFA. Penghargaan individu yang pastinya menambah satu lagi koleksi dari Messi karena sudah banyak sekali pastinya. Dan ya seperti yang kalian bisa notice, kalau kita ini dulu ini, Lionel Messi dengan 23 votes, De Bruyne dengan di posisi 2, dan juga Ronaldo. Wow, Ronaldo kalah dari Kevin De Bruyne. Di posisi 3 Ronaldo. Dan di PES 2021 Smoke Patch ini kita hanya mendapatkan group stage draw dari musim sebelumnya, yaitu musim 2019-2020. Harusnya kan Munchen ketemu siapa ya? Atletico, satu grup dengan Atletico kan di real life. Tapi tidak, ternyata kita hanya mengambil group stage yang kemarin, musim kemarin. Gue akan mengatur sedikit formasi karena kita akan kembali melakukan sim match menghadapi Augsburg. Kurang sih pemain yang familiar. Jadinya gue akan memutuskan untuk sim match. Apakah semoga menang ya? Kita menang 2-0. Tipis juga. Dan Dortmund juga menang. Mönchengladbach kalah lawan Köln. Frankfurt menang melawan Mainz. Leverkusen menang tadi lawan siapa kurang tahu, 3-1. Leipzig kalah melawan Freiburg 1-0, dan juga Schalke kalah dengan Hertha Berlin 1-0 juga. Menarik juga. Ternyata Bundesliga tidak semonoton itu. Dan kita naik ke posisi 4 karena Mönchengladbach kalah ya. Dan itulah dia perjalanan kita di bulan bulan pertama, bulan Agustus mungkin. Dan sejauh ini kita menang terus sih, kecuali kalah di pertandingan yang paling pertama di episode pertama melawan Dortmund. Dan mungkin gue nggak apa-apa kalah di pertandingan lain sih, asal jangan itu. Tapi ya sudah terjadi. Star is born. Kita lihat media mengspekulasikan kalau Koasi akan menjadi star atau bintang dari Munchen. Kita lihat saja apa yang akan terjadi selama di musim ini untuk Koasi. Dan transfer window pastinya kita akan langsung skip karena kita tidak akan menjual ataupun membeli pemain. Manuel Neuer itu kalian bisa lihat di berita, dirumorkan untuk ditransfer, namun nope, tidak sama sekali. Kita bisa lihat Team of the Month dari Bundesliga. Pemain kita ada Lewandowski, Sané, Kimmich, Alaba, dan Neuer. Ada 4 pemain. 5 berarti. Dan juga Reus, Hummels dari Dortmund. Ada dari Leverkusen, Freiburg, dan juga Hertha Berlin, dan juga apa tadi? Kurang tahu. Decrease, lihatlah. Boateng decrease overall ratingnya menjadi 82. Itulah alasan gue mencadangkan dia. Karena potensinya pasti sudah habis sih.
Dan kita akan langsung, mungkin ini akhir dari episode ini. Karena di episode selanjutnya kita akan langsung menghadapi Tottenham Hotspur di Tottenham Hotspur Stadium untuk melaksanakan matchday pertama di group stage Liga Champions. Jadi pastinya kalian harus menunggu video tersebut upload. Oke, kita ada di posisi 4 sementara di Liga. Pastinya kita akan terus melanjutkan tren positif. Dan Leroy Sané 3 gol di ranking gol Bundesliga bisa kalian lihat. Dan mungkin itu saja dari gue. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share ke teman kalian. Share ke teman-teman kalian yang menyukai tentang konten seperti ini. Seperti Master League maupun PES 2018, PES 2020, 1. Dan jangan lupa untuk jangan lupa untuk juga cek channel Layar Entertainment. Di sana gue tidak membahas tentang sepak bola tapi lebih ke konten-konten manga, anime, film maupun game, ada juga komik. Dan jika kalian yang berminat untuk mentraktir gue kopi, silakan traktir gue kopi melalui Sociabas. Link tertera di deskripsi dan juga gue punya afiliasi partner. Jadi jika kalian tertarik juga link tertera di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Goodbye. Sorry kalau suara gue hari ini agak-agak jelas. Goodbye.